Kalau bicara tentang Bung Hatta, banyak yang bisa kita perbincangkan, banyak yang bisa kita ambil keteladanan dari Bung Hatta itu. Apalagi kalau bicara tentang demokrasi, bicara tentang ekonomi tentunya. Dan satu hal yang cukup menarik dari kepribadian dan juga gagasan Bung Hatta itu adalah bahwa beliau selain pemikir sekaligus juga pejuang demokrasi Indonesia yang memang berbasis kepada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia sendiri. Bung Hatta itu dia memang belajar di Eropa, tapi dia tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran-ajaran demokrasi yang memang muncul dari tempat tanah kelahirannya, Minangkabau. Karena salah satu ide demokrasi yang diusung Bung Hatta itu adalah demokrasi yang tidak berbasis kepada semangat individualisme yang sesungguhnya itu menjadi prinsip demokrasi Barat. Jadi Bung Hatta itu boleh saja dia lama belajar di Belanda, tetapi prinsip-prinsip demokrasi yang dia kembangkan, dia bangun ketika kembali ke Indonesia dan bersama Bung Karno memproklamirkan Indonesia, tetap berbasis kepada nilai-nilai demokrasi yang memang tumbuh di alam Minangkabau dan Indonesia tentunya. Salah satu gagasan beliau yang cukup menarik, yang sangat filosofis dari prinsip demokrasinya adalah pernyataan Bung Hatta mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia itu mesti dibangun di atas prinsip demokrasi kerakyatan, bukan demokrasi yang punya cap ningrat atau demokrasi yang kemudian mereknya demokrasi tapi kemudian diambil oleh kelompok-kelompok ningrat, kelompok-kelompok terpelajar, kelompok-kelompok yang memiliki modal. Apa yang diinginkan Bung Hatta sebenarnya dengan konsep beliau itu? Bung Hatta itu menginginkan sebuah demokrasi yang berbasis kepada rakyat, di mana rakyat yang diimpikan Hatta itulah rakyat yang memang terdidik, rakyat yang paham dengan situasi politik, rakyat yang paham dengan kondisi-kondisi kebangsaan, sehingga rakyat itu dia betul-betul paham dengan hak kewajiban dia, bahwa dia memang tahu apa yang mesti dia lakukan untuk membangun sebuah kehidupan bersama dalam sebuah negara ini. Apa yang dipikirkan Bung Hatta ini sebenarnya juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran filosof-filosof demokrasi lainnya di Barat. Namun Bung Hatta bukanlah tipe orang kemudian mengambil secara mengcopy paste pikiran-pikiran para pemikir demokrasi Barat, tetapi Bung Hatta itu betul-betul mengawinkan gagasan-gagasan ataupun ilmu-ilmu yang diperoleh dari pendidikan Barat itu dengan kondisi real yang ada di Indonesia. Makanya muncul konsep dia itu tentang demokrasi yang berbasis kepada nilai-nilai komunalitas bangsa Indonesia. Kalau ditanya lebih jauh, kalau ingin kita dalami lebih jauh, apa sih yang diciptakan Bung Hatta? Bung Hatta itu dia ingin mempertemukan antara gagasan demokrasi politik itu dengan demokrasi ekonomi. Bung Hatta tidak membantah atau bukan tidak menyetujui bagaimana berjalan demokrasi politik itu, seperti proses adanya proses pemungutan suara, ada kemudian prinsip suara terbanyak, tidak. Tetapi Bung Hatta itu tidak menginginkan prinsip individualisme dalam demokrasi politik itu kemudian menjadi basis untuk orang membangun ekonomi kapitalisme yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi Bung Hatta itu berpikirnya komprehensif dalam konteks demokrasi. Beliau tidak hanya bicara demokrasi politik, tapi juga dalam kaitan dengan demokrasi ekonomi. Karena dampak dari konsep ekonomi politik itu akan berujung kepada bagaimana ekonomi, bagaimana sumber daya manusia, sumber daya alam dikuasai, bagaimana pasar dikuasai. Dan Bung Hatta adalah tipe orang yang tidak mau ke sana, sehingga muncullah konsep koperasi. Jadi konsep koperasi Bung Hatta itu bukan konsep yang berdiri sendiri, tapi juga berdasarkan kepada pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi yang menurut beliau demokrasi mesti dibangun yang bercap rakyat atau pro rakyat, bukan demokrasi yang bercap ningrat. Itu gagasan penting saya kira yang dimiliki, yang salah satu ya yang digagas oleh Bung Hatta, yang kemudian jadi gagasan yang mendasari sikap-sikap beliau dalam membangun demokrasi. Lalu apa wujudnya ketika beliau sudah memproklamirkan dengan Bung Karno Republik ini? Gagasan pertama Bung Hatta tentang demokrasi itu dia tuangkan dalam maklumat Wakil Presiden nomor X terkait dengan peralihan dari perubahan dari sistem presidensil yang dibangun di dalam Undang-Undang 45 yang disahkan 18 Agustus itu menjadi sistem parlementer. Jadi Bung Hatta itu dalam salah satu pernyataan, dalam satu tulisan beliau dengan tegas dia katakan
demokrasi kita adalah dengan cara rakyat itu menentukan siapa wakil-wakilnya di parlemen, lalu kemudian wakil-wakil di parlemen itulah nanti akan membentuk pemerintahan. Jadi kalau konkretnya pemikiran Bung Hatta itu kalau dibawa ke sistem pemerintahan yang diimpikan Hatta itu sistem parlementer. Jadi sistem parlementer sejak tahun 45 sampai tahun 59 sampai dekret Presiden 5 Juli itu sebenarnya adalah wujud konkret pemikiran Hatta. Apa kritik? Memang banyak kritik, misalkan demokrasi parlementer ketika itu tidak stabil, ya. Apa yang menyebabkan tidak stabil? Karena memang konsolidasi kekuatan politik waktu itu belum bisa berjalan dengan baik, ya. Tapi kalau kita kaji pemikiran Bung Hatta ataupun praktek demokrasi parlementer yang digagas Bung Hatta waktu itu dengan konsep kekinian dan juga realitas konfigurasi politik bangsa Indonesia, itu sangat cocok. Kita bandingkan hari ini misalkan kalau kita menggunakan sistem presidensil yang secara teori itu dia mesti sejalan dengan konsep kepartaian yang sederhana. Bagaimana kita membayangkan Indonesia yang seluas ini, seplural ini, kita paksa harus dengan sistem kepartaian yang sederhana. Mungkin seperti praktek di Amerika yang dengan sistem 2 partai misalkan. Nggak bisa, apalagi kita adalah negara dengan konsep kepulauan, kemudian dengan bangsa, agama yang beragam. Itu membutuhkan akomodasi politik yang sangat luas. Caranya adalah memang dengan cara yang bisa mengakomodir keberagaman itu. Dan kalau kita bawa ke pilihan sistemnya itu, parlementer itu sebenarnya lebih cocok. Karena parlementer lah, di situ semua kelompok-kelompok itu akan bisa terakomodir. Dan parlementer itu juga sebuah sistem pemerintahan yang pola pembentukan pemerintahan itu berbasis pada koalisi. Koalisi inilah yang sebetulnya bisa mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik itu masuk di lembaga perwakilan dan juga masuk ke lembaga pemerintahan. Akomodasi seperti ini adalah modal dasar sebetulnya untuk menjaga kesatuan bangsa. Dan saya kira gagasan, ide, kemudian apa yang dipraktekkan Bung Hatta dengan sistem pemerintahan di periode sejak proklamasi sampai beliau mengundurkan diri sebagai wakil presiden itu adalah sesuatu yang sangat bagus, sangat visioner sebetulnya. Cuma memang waktu itu bukanlah waktu yang cukup tepat, belum pas sebetulnya kita untuk menjudge bahwa sistem yang dipilih pada waktu itulah sistem yang keliru. Nah, tapi kalau kita bawakan untuk konsep hari ini, kita ukur dengan perkembangan sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, saya kira apa yang pernah diterapkan di tahun 45 sampai tahun 59 dengan sistem parlementer itu adalah sesuatu yang cocok dengan kondisi Indonesia. Dan satu lagi yang saya kira juga penting dari gagasan Bung Hatta yang perlu kita ambil untuk jadi pembelajaran hari ini adalah sekarang pilihan sistem politik demokrasi kita itu memang sudah mengarah kepada demokrasi berbasis individualisme. Ini sebagai turunan dari mekanisme pemilihan yang memang berdasarkan one man, one vote, one value itu. Bung Hatta kan tidak setuju dengan konsep individualisme itu. Dan saya kira pembelajaran kita adalah hari ini kita mesti melakukan evaluasi kembali sebetulnya terhadap prinsip individualisme yang sudah begitu menguat di demokrasi kita, sehingga muncul masalah-masalah yang hari ini kita lihat semakin menguatnya praktek elektoral yang curang, kemudian juga daulat rakyat itu tidak lagi berbasis kepada pendidikan, tetapi sudah berbasis kepada ekonomi, kemudian juga jual beli suara dalam pemilu. Saya kira ide-ide Bung Hatta dengan konsep demokrasi anti individualisme itu saya kira juga menjadi nilai yang bisa untuk menetralisir praktek-praktek demokrasi kita hari ini. Mungkin kita benahi satu persatu, kita ambil, kita pungut lagi nilai-nilai demokrasi komunal yang disampaikan Bung Hatta itu untuk kemudian kita adopsi menjadi prinsip-prinsip dalam menata perbaikan sistem politik kita, mulai dari kepartaian, pemilu, dan juga prinsip perwakilan kita. Ya, Bung Hatta itu dari apa yang beliau pikirkan tentang demokrasi. Kenapa dia memilih prinsip demokrasi komunal ataupun prinsip demokrasi musyawarah itu sebagai kerangka berpikirnya? Karena memang itulah sistem yang kemudian bisa dianggap bisa untuk mengimbangi prinsip demokrasi individualisme Barat itu. Jadi saya kira titik temunya gagasan Bung Hatta mendasarkan pemikiran demokrasinya itu ke demokrasi komunal, karena memang menurut beliau itu jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia itu dengan segala kondisi yang ada, kemudian juga itu yang menurutnya paling memungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia ini
tetap menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Kalau ikut demokrasi individualisme, kita akan masuk ke konflik yang kemudian tentu sulit untuk menyelesaikannya. Kalau kita baca apa yang ditulis oleh Bung Hatta dalam tulisan-tulisannya, dalam pemikiran-pemikirannya itu, demokrasi Minangkabau itu mendasarkan kepada prinsip musyawarah, prinsip kebersamaan. Jadi beliau juga mengutip misalkan bule aya kapambuluh, bule kato kamu fakat. Itu dikutip dalam tulisan-tulisannya Bung Hatta. Jadi prinsip-prinsip itu kemudian yang mendasari bagaimana harusnya bangsa Indonesia itu mengambil sebuah keputusan. Jadi Bung Hatta betul-betul menggali, membawa nilai-nilai komunal Minangkabau sebagai basis tempat lahir dan juga pendirian intelektualnya itu ke konsep bagaimana membangun Indonesia ini. Dan saya kira ini juga tidak terlepas dari bahwa pluralisme ataupun cara berpikir bebas ya, cara berpikir dan juga dialektika masyarakat Minangkabau itu dianggap cocok oleh Bung Hatta dan juga sesuai dengan bagaimana dialektika yang terjadi di dalam Indonesia ini.